Baik, Ibu rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, aktivitas kita dalam mengisi ruang kehidupan yang tinggal tersisa, tak tahu kapan kita menghadap Allah, tak tahu di antara kita semuanya tidak akan mengetahui tinggal berapa lama di muka bumi ini. Yang pasti kita harus menghadap Allah kapanpun juga, dimanapun juga, bagaimanapun juga caranya. Allah memanggil kita, mudah-mudahan di saat takdir Allah tentang al-maut menjemput kita diakhiri dengan husnul khotimah. Dan tentu saja selalu saya mengingatkan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bi khawatim, bahwa setiap amal itu sesungguhnya tergantung dari penutupnya, ya, tergantung dari penutupnya. Hendaklah kita mempunyai kebiasaan yang seringkali saya sebut, punyalah amal andalan di luar yang wajib, ya. Amal andalan yang di luar wajib, kalau yang wajib sih pasti kita lakukan insya Allah, ya. Itu pun kadang-kadang kita lalai gitu ya. Tapi di luar yang wajib hendaklah kita memiliki amal andalan yang berdasarkan pertimbangan kemampuan diri kita masing-masing, kita bisa melaksanakan kapanpun juga, ya. Bagaimanapun juga keadaan kita yakin bahwa amal ini bisa aku lakukan gitu ya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah kalau kita sewaktu-waktu kedatangan tamu yang memisahkan kita dengan dunia, yaitu tamu itu adalah malaikatul maut, ya. Tugasnya memisahkan kita dengan dunia, kita dipindah, hanya sekedar pindah, Bu. Halo? Sekedar sudah siap pindah? Ustadz Mundir udah pindah soalnya. Ya. Hah? Sekedar pindah. Iya, Bu, Mbak Uti. Pindah. Nah, cuma sekedar pindah kok takut. Iya, Ibu, jazakumullah. Mudah-mudahan ketika proses pindah itu kita sedang beramal dengan amal yang kita andalkan itu, karena kita terbiasa mengamalkannya. Atau juga tidak berkaitan dengan proses pindah, ya, tidak berkaitan dengan proses pindah. Ketika kita masih hidup di dunia ini, keadaan kita tidak selalu normal. Ya, keadaan kita tuh nggak selalu normal. Kadang normal, lawannya apa, Bu? Lawannya normal? Abnormal gitu ya kan? Memang kadang kita itu normal, kadang kita jadi Ibu pernah abnormal? Sering. Gimana kalau ya? Sambil nunggu yang lain, mudah-mudahan yang lain dalam perjalanan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sini, ya. Bukan sering lah, kadang kita itu abnormal gitu loh. Normalnya kita sehat, abnormalnya kita sakit. Normalnya kita di rumah, abnormalnya kita safar, ya. Nah, dua keadaan itu selalu mengiringi kehidupan kita, ya.
Maka kalau kita sudah punya amal andalan yang selalu kita kerjakan pada saat kita sehat, selalu kita amalkan pada saat kita di rumah, gitu ya. Maka suatu ketika datang keadaan abnormal, kita jatuh sakit, kita mesti harus rebahan di depan rumah sakit. Mungkin juga, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi, tapi kan mungkin aja terjadi. Sampai mungkin kita nggak sadar, katakanlah bahasanya koma gitu loh, bahasa medisnya gitu ya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika seorang hamba itu jatuh sakit atau dia dalam perjalanan, maka tetap baginya dicatat seakan-akan dia beramal seperti sehatnya atau seperti dia ada di rumahnya. Coba bisa nggak terbayang, Bu? Allah takdirkan kita jatuh sakit, mesti harus rebahan di depan rumah sakit. Kalau lah nggak sampai koma gitu ya. Tapi ketika kita di depan rumah sakit itu kan nggak leluasa kita beramal. Belum tentu kita bisa beramal seperti kita sehat. Tapi kalau tatkala sehat kita itu terbiasa beramal dengan amal yang kita sudah pilih, menurut perhitungan kita memang kita sanggup untuk mengamalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, maka Ibu rahmatullah, keterbatasan kita tak bisa beramal karena jatuh sakit, pembiasaan itu menjadikan asbab kita tetap dicatat seakan-akan beramal. Nggak beramal, tapi tetap dicatat seakan-akan beramal. Kenapa? Karena pada saat sehatnya memang biasa beramal itu, gitu loh. Sekarang nggak beramal itu ada penghalangnya, yaitu sakit. Abnormalnya sakit aja. Atau kita dalam perjalanan itu kadang kemudian menghalangi kita untuk bisa beramal sebagaimana amal yang kita kerjakan di rumah. Tapi karena ketika di rumah kita terbiasa beramal, ya, tidak pernah kita tinggalkan, mendawamkan, mengkontinyukan gitulah ya, berkesinambungan gitu ya. Akhirnya di saat kita safar nggak bisa mengamalkannya, oleh Allah tetap dicatat seakan-akan kita beramal. Ya, mudah-mudahan semangat ini terus menginspirasi kita semuanya untuk memiliki amal andalan yang selalu kita kerjakan. Ya. Baik, sebelum jauh tentu kita selalu sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati Allah, bahasan kita bahasan sesuatu yang luar biasa, ya, yang sering diungkapkan oleh siapapun juga. Selalu mengungkapkan dengan penuh harap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ungkapannya itu adalah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan membahas khusus tentang syafaat ini, kita akan menjadi tahu ternyata yang bisa memberi syafaat itu tidak hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan nanti kita bisa tahu bahwa antar kita sekalipun juga bisa memberi syafaat, gitu ya. Amal yang kita lakukan, membaca Al-Quran, kemudian puasa, amaliyah puasa, amaliyah baca Quran, itu pun juga bisa memberi syafaat. Nah, ibu-ibu azakumullah, ya, terdorong dengan hadis yang pernah saya sampaikan waktu itu pertemuan yang lalu sampai kemudian menjadi keinginan kita nanti kita membahasnya gitu ya. Apa itu, Bu? Hadis yang berkaitan bahwa setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Betul? Ya. Dan kemudian setiap nabi sudah memanfaatkannya. Bagaimana dengan nabi kita? Ternyata nabi kita menyimpannya doa tersebut, ya. Dengan kalimat, tolong perhatikan ini ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun
yad'u biha wa inni ihtaba'tu da'wati wa uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Nah, inilah yang hadis yang menyemangati kita untuk membahas tentang syafaat. Bahwa setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan. Yad'u biha, mereka sudah mengamalkannya. Wa inni ihtaba'tu da'wati, dan sungguh aku menyimpan doaku itu. Waktu itu sudah saya jelaskan, sampai hari ini pun juga doa nabi yang pasti diijabah itu belum dimanfaatkan oleh nabi. Untuk apa itu disimpan? Rasulullah menjelaskan, wa uridu an ahtabi'a da'wati, aku menyimpan doaku itu semata-mata untuk syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Kapan itu akan diberikan? Fil akhirah, di akhirat. Inilah yang kemudian kita juga menyimpulkan betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, karena pertolongan di akhirat itu jauh lebih penting daripada pertolongan di dunia. Ya. Kenapa? Karena penderitaan di dunia itu ya tak seberapa kalau dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Dan nanti kita akan ketemu juga, Ibu Rahmatullah, ya. Penderitaan di akhirat nanti kita akan ketemu hadis yang berkaitan dengan apa ini? Orang beriman yang masuk neraka. Ya, yang akhirnya dengan syafaat itulah orang beriman yang masuk neraka itu keluar dari neraka dan sebagainya. Ini juga Ibu Rahmatullah untuk membantah, karena ada dalam pembahasan syafaat itu ada 3 golongan, yang satu selamat, sedangkan 2 golongan yang lain sesat. Yang selamat itu ahli sunnah wal jamaah, yang meyakini adanya syafaat bagi penduduk neraka. Ya. Sementara ada 2 golongan lain yang diberikan label Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Nah, kaum Mu'tazilah dan Khawarij ini juga mengaku Muslim. Cuma mereka meyakini tidak ada syafaat atau tidak ada pertolongan bagi orang yang masuk neraka. Ya, tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat bagi orang yang masuk neraka. Tapi Ibu pelan-pelan ya Bu ya. Dan Bu Wulan, bahasannya tidak mungkin 1 kali pertemuan. Tidak mungkin 1 kali pertemuan. Ya, karena panjang banget. Ya. Nah, Ibu Rahmatullah ya. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij ini ya menghukumi bagi muslimin yang melakukan dosa besar, ya, yang melakukan dosa besar di dunia ketika hidup, maka dia akan masuk neraka dan selamanya ada di neraka. Ya. Itu kaum Khawarij. Ya. Tetapi kalau bedanya dengan Mu'tazilah apa? Kalau Mu'tazilah itu terhadap pelaku dosa besar, ini kita bicara orang beriman ya, bukan orang kafir ya. Orang beriman yang melakukan dosa besar, maka dia tidak batal. Kalau bagi Mu'tazilah ya, tidak batal imannya. Hanya saja di nerakanya sama seperti orang Khawarij. Orang beriman melakukan dosa besar, kalau orang Khawarij menghukumi kafir, kalau orang Mu'tazilah menghukumi tidak kafir, tapi di akhirat akibatnya sama. Ya, di akhirat sama-sama dipahami, diyakini masuk neraka dan kekal di neraka. Ini berkaitan dengan keadaan di akhirat, di neraka kekal ini sangat bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah kita. Ya. Saya berharap dengan bahasan ini juga
meluruskan kalau di antara kita pernah terkena subhat dakwah bahwa orang masuk neraka itu pasti kekal. Ini memang ada, saya merasakan itu, Bu. Saya ngalami, bukan merasakan. Saya ngalami itu, ya. Jadi saya terkena dakwah dan kemudian kala itu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah mengampuni saya ya. Kala itu saya meyakini bahwa orang masuk neraka itu ya sudah nggak akan keluar dari neraka. Ternyata setelah belajar, ya Allah, keyakinan itu ternyata nggak benar. Karena ada orang yang masuk neraka itu ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Kaitannya yang tidak kekal ini kaitannya dengan syafaat ini nanti. Ya. Dan kita banyak hadis yang membicarakan orang beriman yang oleh sebab dosanya dia masuk neraka, karena imannya dia akan keluar dari api neraka itu. Ya, singkatnya seperti itu. Baik, saudaraku seiman, mari kita belajar sedikit demi sedikit memahami syafaat secara benar, ya. Ibu azakumullah, ya, sebagaimana tadi ya, syafaat itu adalah pertolongan, ya. Sebenarnya kalau menurut syariat syafaat itu adalah pertolongan dari pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu siapa? Ya orang lain maksudnya ya. Untuk kepentingan untuk memberikan memberikan pertolongan kepada kita, baik dalam hal pertolongan yang wujudnya kemanfaatan. Apa contohnya? Nanti kita ketemu syafaat bagi orang yang sudah masuk surga. Jadi kita, mudah-mudahan kita semuanya sudah masuk surga nanti ya, nggak pakai syafaat di neraka lah, naudzubillah min dzalik lah. Tapi perlu kita bahas itu, ya. Kalau kita sudah di surga, itu bisa kita dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Ditingkatkan derajat surga kita, gitu ya. Tapi ada juga bentuk syafaat, yaitu menolak madorot. Apa itu bentuknya? Di antaranya adalah syafaat Nabi yang diberikan kepada calon penghuni neraka. Calon ya. Kemudian syafaatnya bentuk apa? Tidak sampai masuk neraka. Dia sebenarnya kalau dilihat amaliyahnya, neraka banget gitu loh ya. Tapi namun nanti dapat syafaat nggak jadi masuk neraka gitu ya. Baik, itu kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Ya. Baik, Ibu rahimakumullah, yang harus kita pahami pula bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Jadi kalau Rasulullah memberi syafaat itu bukan berarti Rasulullah punya syafaat. Ya, saya ulangi ya. Kalau Rasulullah itu memberi syafaat, itu bukan maknanya Rasulullah punya syafaat. Kenapa? Karena semua syafaat itu adalah milik Allah. Ya. Kalau begitu apa maknanya Rasulullah memberi syafaat? Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itu maknanya ya. Apa dalilnya bahwa seluruh syafaat itu milik Allah? Coba monggo Ibu lihat di dalam ya surat Az-Zumar ayat 44. Surat Az-Zumar ayat 44. Monggo Ibu, silakan dibaca. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ya, Ibrahimullah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Ya. Katakanlah ya, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Jadi pertolongan itu, syafaat itu mutlak dari Allah. Makanya kita diajarkan
di dalam surat Al-Fatihah, kalau kita minta pertolongan itu kepada siapa? Iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, bukan kepada yang lain-lainnya. Ya. Kepada Nabi Muhammad boleh nggak kita minta pertolongan? Ayo, boleh nggak? Ya kalau pertolongan tabiat sih boleh. Misalkan ibu kan pernah saya berikan contoh, ibu belanja beras, ibu Iin situ 25 kilo misalkan. Ibu nggak kuat ngangkat. Ya Mbak Erni aja lah yang deket ya. Belanja 25 kilo nggak kuat ngangkat, ketemu saya. Terus minta tolong, Pak Muson bisa nggak tolongin saya? Bawain beras ini ke rumah saya. Boleh nggak gitu? Itu minta tolong, tapi itu pertolongan tabiat namanya. Ya nggak apa-apa kalau itu, ya. Tapi kalau kemudian ibu pengen bisa beli beras, ingin bisa beli beras, ya. Apakah minta tolongnya kepada makhluk? Enggak, harus minta kepada Allah karena yang menentukan kamu bisa beli beras atau tidak itu kaitannya dengan rezeki, ya. Mintanya kepada Allah, gitu ya. Ibaratnya kita pahami hal-hal seperti itu. Baik, ibaratnya setelah kita tahu bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah, ya, maka kita juga harus tahu tentang macam-macam syafaat, ya. Macam-macam syafaat, ya. Baik, bermakna yang pertama adalah syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini terdiri dari beberapa hal, ya. Setidaknya ada dua lah, ya. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan istilah syafaatul kubra atau syafaatul uzma atau syafaat yang terbesar, syafaat yang paling agung, ya. Dan hadis ini melandasi hal tersebut, hadis yang sangat cukup panjang, ya. Dan kemudian pada akhirnya nanti datangnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Hadis ini meriwayatkan tentang kejadian ketika nanti kita berduyun-duyun datang kepada beberapa nabi, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Ketika nanti pada hari kiamat manusia akan berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam dan mengatakan mintakanlah kami syafaat kepada Rabbmu. Perhatikan ini. Tadi yang pertama kaidahnya apa, Bu? Syafaat itu semuanya milik Allah. Maka lihat, ya. Idza kana yaumul qiyamati ma ja'an nasu fi ba'di wa ya'tuna adama fayaquluna isfa' lana ila rabbika. Nah, perhatikan ini, ya. Ketika manusia itu berduyun-duyun datang kepada Adam, kemudian termasuk kita nanti, ya. Nanti kita akan menyatakan kepada Nabi Adam, ya, apa yang kita mintakan, ya, isfa' lana ila rabbika. Ya. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nah, gitu, ya. Kalimatnya kita mohon kepada Adam supaya minta syafaat kepada Allah untuk kepentingan kita, gitu, ya. Ini juga menunjukkan, menguatkan bahwa semua syafaat itu memang milik Allah. Adam nggak punya syafaat. Termasuk dalam hadis ini kaitannya dengan syafaat yang pertama, syafaatul uzma ini, Nabi Adam juga termasuk yang tidak diizinkan oleh Allah. Nanti kita akan ketemu jawabannya. Ketika kita semuanya manusia minta isfa'lana ila rabbika fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Ya, lihat ya, Allah. Nabi Adam ternyata kemudian menjawab ketika
kita manusia semuanya mintakanlah kami syafaat kepada Rabbmu. Maka Adam kemudian menjawab, aku tidak punya hak tersebut. Lihat, Nabi Adam nggak punya hak loh Bu, ya. Pergilah, kemudian kita diperintahkan, ya, lastulaha walakin alaikum bi Ibrahim. Ya. Cobalah kalian datang kepada Ibrahim. Kemudian ketika kita datang kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian kita juga minta hal yang sama seperti kita minta kepada Nabi Adam tadi, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ternyata Nabi Ibrahim pun juga menyatakan, aku tidak punya hak. Ya. Terus hal itu terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian terakhir adalah Nabi Isa menyatakan, lastulaha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menyatakan, datanglah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian fayatuni fa'aqulu ana laha fa'asta'dinu ala rabbi fayu'adzinu li. Ya. Dan kemudian ketika kita sudah datang, kemudian manusia semuanya sudah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, ya, aku punya hak itu. Maka aku minta izin, lihatnya. Maka aku minta izin kepada Rabbi, ya. Fa'asta'dinu ala Rabbi. Kemudian aku minta izin kepada Rabbku. Jadi punya memang Allah gitu loh, ya. Bukan Nabi Muhammad. Maka kemudian fayu'dhanuli. Maka kemudian aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa itu syafaatul uzma? Wujudnya adalah disegerakan untuk dilakukan hisab amal. Ibu, kalau kita membaca penjelasan hadis ini luar biasa. Kenapa sih kok kita sampai berduyun-duyun datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada terus sampai kepada Nabi Isa supaya dimintakan syafaat. Di padang mahsyar tuh menderita banget, Bu. Nunggu untuk dihitung amal kita itu tuh menderita banget. Makanya kita datang kepada nabi-nabi, minta kepada beliau-beliau supaya dimintakan kepada Allah supaya amal kita itu segera diperhitungkan gitu. Jangan terlalu lama menunggunya gitu, ya. Masya Allah, ya. Tetapi ternyata yang punya hak tentang syafaat tersebut hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad yang kedua adalah, perhatikan ini ya, syafaat beliau kepada calon penghuni surga. Ya. Kalau tadi masih di padang mahsyar, sekarang sudah menuju tempat ini. Syafaat beliau, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada calon penghuni surga. Ya. Apa wujudnya? Agar mereka segera masuk surga, agar mereka segera dimasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian, Ibu Rahmatullah? Ya. Karena Ibu Rahmatullah, yang punya hak untuk mengetuk pintu surga itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, pintu itu tertutup. Walaupun orang-orang kita ini ahli surga semua ini insya Allah ya. Kita pengen masuk nggak bisa masuk sebelum Rasulullah meminta untuk dibukakan pintu surga. Ya, inilah syafaat bagi calon penghuni surga untuk segera dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, saudaraku seiman, bahkan dalam risalah ini ya, kemudian juga dicantumkan, kita membaca surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha
wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa tadi orang-orang yang calon penghuni surga ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga berombongan-rombongan. Sesuai dengan kenabiannya loh ya. Sehingga apabila mereka sudah sampai di surga, maka kemudian pintu-pintu itu kemudian baru dimintakan untuk dibuka. Ya. Dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Nah, maka ibu-ibu azakumullah, hendaklah kita perhatikan bahwa yang punya hak mengetuk pintu surga untuk dibukakan hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ini istimewa banget ini. Walaupun istimewanya tidak mencapai sebuah kebahagiaan. Istimewa, tapi yang diberikan syafaat tidak sampai mencapai kebahagiaan. Karena apa bentuknya? Syafaat Nabi Muhammad ini khusus untuk orang kafir. Dan orang kafir itu cuma satu orang. Orang kafir menurut ibu antara manusia yang beriman dengan orang yang kafir banyakan mana bu? Ibu pernah ngitung? Ya berdasarkan Quran lah. Ya berdasarkan Quran ya. Ibaratnya coba ya untuk melandasi jawaban kita itu benar adalah surat Yusuf ayat 103. Coba dilihat. Bukankah setiap nabi itu dakwahnya pada zamannya masing-masing agar mengajak manusia itu mau beriman? Ya Bu, setiap nabi itu pasti begitulah dakwahnya ya pada masanya masing-masing. Coba Ibu bacakan itu surat Yusuf ayat 103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dakwah para nabi itu pasti mengajak manusia untuk beriman, pasti itu, ya. Tapi berdasarkan ayat ini, kebanyakan manusia tidak beriman meskipun kamu menginginkannya, meskipun kamu mendakwahinya, meskipun kamu mengajaknya, gitu ya. Ya kebanyakan memang nggak beriman. Coba untuk menguatkan lagi, antara yang sesat dengan yang selamat, manusia itu banyakan yang sesat atau banyak yang selamat? Jawabannya benar semuanya ya. Ibu, padahal ibu nggak pernah ngitung ya. Coba ibu lihat surat Al-An'am ayat 116. Ya. Makanya sampai diingatkan oleh Allah, kamu jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Ya. Karena mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Ya udah catat aja ya, nanti dilihat itu ya. Surat Al-An'am ayat 112. Kalau banyak yang kafir daripada yang beriman, banyak yang sesat daripada yang selamat, maka kira-kira manusia itu banyak yang masuk surga atau banyak yang masuk neraka, Bu? Halo? Iya. Banyak yang masuk neraka, ya. Ibu rahmatullah. Dalilnya apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Surat Al-A'raf ayat 179 ya. Nah, karena banyak yang kufur, banyak yang sesat, ya berarti tempatnya banyak yang di neraka. Ya. Surat ke-7 ayat 179.
Monggo coba dibacakan itu surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguh-sungguhnya kami jadikan isi jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Sekarang kita jin atau manusia? Sekarang kita bicara manusianya. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Halo? Kalau saya tahu itu maksudnya kemana itu gitu ya. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kata Nabi, ketika Nabi ditunjukkan neraka, isinya kebanyakan manusia jenis yang mana? Wes sekarang mudewe lah. Ibu-ibu udah tahu itu, Masya Allah. Ternyata manusia yang banyak masuk neraka itu justru yang dari perempuan. Iya, nasib. Tapi bukan ini. Kan ini bukan tipologi itu. Lihat ini Bu rahmatullah. Dalam ayat ini penyebabnya apa sih? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kan ibu seneng ngaji, halo? Berarti ibu seneng dong memahami ayat-ayat Allah. Berarti nggak masuk dong, itu loh. Halo? Masya Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ya. Punya mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Nah, jenengan kan seneng ngaji. Berarti seneng baca ayat Allah kan? Enggak masuk berarti. Alhamdulillah. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Nah, ini agak persoalan ini sedikit ini. Karena tidak bisa dimonitor, bisa dimonitor di ruangan ini. Ya. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Saya nggak bisa mengklaim, lah ibu kan ngaji, berarti seneng dengerin ayat Quran. Ya, tak dulu di rumah gimana kan saya nggak ngintip. Halo? Saya kan nggak ngintilin jenengan. Di rumah, di sini kelihatannya serius dengerin ayat-ayat Allah. Jangan-jangan di rumah masih dengerin musik. Jangan gitu. Tapi enggak lah, insya Allah enggak lah. Sudah diingatkan bolak-balik masuk begitu. Rahmatullah ya. Siapa ini orang kafir yang juga bisa mendapatkan syafaat khusus Nabi Muhammad saja. Ya. Yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya. Paman beliau yang namanya Abu Thalib. Dia mati dalam kekafiran. Ya. Nah, beberapa dalil yang digunakan dalam risalah ini diantaranya adalah surat Al-Muddatsir ayat 48, surat Toha ayat 109. Ya. Kalau dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Yauma, kalau yang dalam surat Toha ayat 109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiyallahu qawla. Ya. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia meridhoi perkataannya. Dan ini semuanya kan ditolak. Tetapi ternyata di dalam hadis yang lain kemudian dijelaskan bahwa hanya Abu Thalib lah yang mendapatkan syafaat dari orang kafir, maksudnya ya. Orang kafir hanya Abu Thalib lah
yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah syafaat yang tidak mencapai derajat kebahagiaan. Kenapa? Karena dijelaskan Abu Thalib kelak akan menggunakan alas kaki dari api neraka dan kemudian membuat otaknya mendidih. Ya, Ibu, menurut Ibu orang kafir itu harusnya tempatnya kalau dalam tingkatan level-level neraka, harusnya orang kafir itu tempatnya ada di mana? Di dasar, ya. Seperti orang munafikin itu, ya. Nah, saudaraku seiman, tetapi karena Abu Thalib ini ketika di dunia sayang kepada ponakannya yang menjadi nabi, maka kemudian dimintakanlah syafaat kepada Allah dan kemudian diperingan. Ingat ya, diperingan azab nerakanya. Kemudian menjadilah Abu Thalib hanya menggunakan terumpah neraka, kemudian tapi bahasan ini Ibu rahmatullah sebenarnya kaitannya dengan azab neraka yang paling ringan ini bukan berarti kemudian kita menyepelekan. Karena hadis yang lain kemudian ada yang mengungkapkan orang-orang yang mendapatkan azab ringan dari api neraka itu kemudian menyatakan mudah-mudahan tidak ada orang yang mengalami seperti aku. Mereka menyangka, orang ini yang mendapatkan azab yang paling ringan di dalam nerakanya, mereka menyangka mereka mendapatkan azab yang paling ringan. Padahal mereka itu adalah, mereka menyangka mendapatkan azab yang paling berat. Padahal mereka mendapatkan azab yang paling ringan. Ya, baik, ya. Itulah 3 syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi. Apa saja tadi, Bu? Pertama, syafaatul uzma. Ya. Kemudian yang kedua, syafaat bagi calon penghuni surga untuk disegerakan masuk surga. Kenapa? Yang berhak untuk mengetuk pintu surga hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad kepada orang kafir hanya khusus untuk satu orang yang bernama Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingan azabnya di neraka tapi tidak sampai keluar neraka. Ya, tidak sampai keluar neraka. Hanya diringankan, kemudian dijelaskan Abu Thalib kelak menggunakan alas kaki dari neraka atau sendal gitu ya, atau terompah neraka, dan kemudian membuat ubun-ubunnya atau otaknya mendidih. Ya, baik, warahmatullah. Kemudian kita akan masuk ya, hamba-hamba Allah yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Kalau tadi khusus untuk Nabi Muhammad, sekarang syafaat hamba-hamba Allah yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Ya. Ibu Bahasakumullah, ketahuilah bahwa di samping Nabi Muhammad SAW, ternyata ada hamba-hamba Allah yang memang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Siapa mereka? Intinya adalah hamba Allah yang beriman. Tentu imannya adalah iman yang sahih, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku beriman. Ya, intinya gini Bu, kalau kita iman kepada Allah, maka kita memenuhi haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Ada berapa anak-anak haknya Allah? Ya kan dulu anak-anak Bu. Haknya Allah itu cuma 2 Mbah. Ya sekarang panggil Mbah ini ya. Haknya Allah itu cuma 2, kan gampang ya. Yang diajarkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu? Diibadahi dan tidak dipersekutukan. Ya. Makanya Allah tetapkan kalau kita ingin ketemu Allah, itu syaratnya cuma 2. Beramal soleh, dan ketika beramal tidak boleh campur dengan kesyirikan. Surat apa ayat berapa? Ibu sering tuh baca ayat itu. Naam, surat Al-Kahfi ayat 110. Ya.
Surat Al-Kahfi ayat 110. Nanti silakan dibaca sendiri itu ya. Ibu wazakumullah, mari kita lihat hamba-hamba yang beriman dalam memberikan syafaat ya. Ada beberapa hal, juga ada 3 di sini. Yang pertama adalah syafaat hamba-hamba Allah yang beriman kepada para calon penghuni neraka agar tidak jadi masuk neraka. Saya alon-alon banget loh ini ya. Syafaat antar kita lah ya, misalkan ya antar kita ya. Syafaat hamba-hamba Allah yang beriman ditujukan kepada siapa nih syafaat pertolongannya? Kepada para calon penghuni neraka. Baru calon loh Bu. Ya. Nanti bentuknya apa syafaatnya? Tidak jadi masuk neraka. Itu syafaatnya. Ya. Kalau tadi Rasulullah yang kaitannya dengan surga apa Bu? Bagi calon penghuni surga, bentuk syafaatnya disegerakan untuk masuk surga. Nah ini syafaat hamba-hamba yang beriman kepada calon penghuni neraka agar tidak jadi masuk neraka. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'uhu Allahu fihi ya. Tidaklah seorang muslim ketika kita mati ya, lalu ada 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ikut mensolatkan jenazahnya ya, kecuali akan berlaku syafaat terhadap mereka ya. Nah ibu-ibu azakumullah, ada dakwah ini juga aneh juga ya. Kemarin di majelis hari Sabtu saya ditanya 2 pekan yang lalu ya, ada sekelompok kajian menawarkan masuklah ke dalam kajian kami dengan membayar jumlah uang tertentu. Nanti kalau sudah menjadi anggotanya dengan membayar sejumlah uang itu, nah kelompok ini akan memberikan jaminan kalau kamu mati, nanti kami datangkan jamaah kami setidak-tidaknya 40 orang untuk menyolatkan jenazah. Nah, ini aneh. Di sini aneh. Kelompok ini merasa yakin betul bahwa dirinya bersih dari syirik, ya. Ya nggak apa-apa, yakin juga nggak apa-apa. Tapi apa ini memberikan satu iming-iming sama aja dengan itu loh Bu, yang sekarang lagi viral kemudian dikritisi oleh orang banyak. Ustaz siapa? Ayo siapa? Yang 1 juta nanti saya bacakan Fatihah secara khusus. Tahu kan Bu? Tahu. Ya medsos kok. Ya yang dia memang mengupload di medsos, jadi bukan rahasia lagi. Kalau kita ngomongin bukan ghibah lagi, karena memang terbuka, ya kan? Ayo siapa yang 2 juta, siapa yang 20 juta nanti saya doakan secara khusus. Kode persis gitu. Nanti kalau bayar tertentu nanti kami jamaah kami sebanyak 40 orang akan mensolatkan jenazah Anda. Masya Allah. Iya. Duh, enggak. Emang dia tahu si fulan yang sudah membayar uang tadi kira-kira matinya di mana? Ayo coba. Piye coba? Apa termonitor enggak? Kalau dia matinya ternyata diterkam harimau, terus gimana cara nyolatinya? Ini sembarangan, ini kelompok ini kadang-kadang ya Allah ya. Nah, saudaraku seiman ya, inilah ya syafaat dari orang-orang beriman ya, karena di sana ada kecuali akan berlaku syafaat untuk mereka ya, dan kemudian yang mensolatkan tadi apa Bu syaratnya? 40 orang dan
mereka 40 orang ini tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Dan syafaat ini kemudian dipahami berlaku juga sekiranya jenazah yang sedang disolati tadi, ya, yang mensolati berapa? 40 orang. 40 orang itu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka syafaat berlaku bagi jenazah. Kalaulah jenazah ini karena dosanya harusnya masuk neraka, maka dengan syafaat 40 orang tadi dia akan selamat dari api. Ya, Ibu ini juga pesan juga ya, ya antar kita juga begitu. Yang saya perhatikan ibu-ibu itu kalau takziah itu sing penting sih ketemu tok ahli musibahnya udah terus pulang gitu. Cobalah ya, apalagi itu kalau sohibnya gitu ya, apalagi kena. Nah aku mati ku ya sholat tono to bu. Kalau nanti aku mati ya jenengan maulah sholat, mensolati jenazahku gitu loh. Halo? Ya mbok mau gitu loh, mau gitu loh ya. Aku ya berharap nih wajah-wajah yang tidak mempersekutukan Allah itu mau mensolatkan jenazahku gitu loh. Nah, antengnya aku suruh nyusul. Masya Allah. Berani banget loh nanya begitu. Kapan? Iki ndongane apa itu Bu sampean? Ya Allah. Ya wis gak apa-apa lah. Aku ya ora ngerti kok sore enak apa ora ya enggak ngerti. Masya Allah, saya juga nggak tahu nanti sore masih ada atau enggak. Intinya gitu ya, antar kita ini ya. Setidak-tidaknya loh antar kita ini. Kan Ibu keberadaan di majelis taklim kan tidak hanya di sini. Kalau semua majelis taklim itu punya semangat, ya. Ketika ada anggota majelis taklim yang meninggal, kemudian semuanya semangat berkumpul untuk mensolatkan, betapa bahagianya jenazah itu, gitu loh, ya. Tapi memang tidak bisa dikondisikan juga, nggak bisa. Semua kejadian itu atas izin Allah. Ya, Masya Allah. Dan juga bukan berarti kalau ada seorang muslim yang tidak ada yang mensolatkannya kecuali sholat gaib misalnya, kemudian jenazah itu celaka di akhirnya belum tentu. Kan banyak kejadian orang beriman diterkam harimau gitu. Nah terus jenazahnya nggak ketemu, jenengan nyolatinya gimana? Kalau itu terjadi misalkan, kan nggak bisa kan? Tapi kalau dia orang beriman, kalau keimanannya benar, walaupun proses kematiannya diterkam harimau, ya tetap aja dia akan bahagia di akhir. Walaupun tidak ada yang mensolatkan secara langsung jenazahnya, karena jenazahnya tak bisa ditemukan karena berada di perut harimau, ya. Nekat nih, mus harimanya suruh gereja di sholat. Iki enak, Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang karena jenazahnya nggak ketemu, akhirnya kaum muslimin sholat gaib. Biasanya gitu ya. Nah, secara langsung tidak di hadapan jenazah. Baik, warahmatullah. Kita masuk poin kedua, syafaat orang beriman. Ya, kita bisa memberikan syafaat ya. Kalau tadi kepada calon penghuni neraka sehingga tidak jadi masuk neraka. Nah, sekarang coba ini. Syafaat hamba-hamba Allah yang beriman kepada para penghuni neraka. Lihat. Berarti ini kondisinya sudah berada di dalam neraka. Ya, kalau tadi baru calon penghuni neraka sehingga tidak jadi masuk neraka. Kalau ini syafaat dari hamba-hamba yang beriman kepada penghuni neraka agar mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan syafaat hal ini bahkan sampai mencapai derajat mutawatir. Nanti kalau Ustadz Daud Rosid pas ini membahas mustalah hadis ini, Mas. Ibaratullah ya. Dan seluruh ulama Islam sepakat atasnya. Ini perhatikan ini yang tadi saya sudah wanti-wanti betul. Yang kalau ada yang terkena subhat dakwah bahwa orang yang masuk neraka itu semuanya pasti kekal di dalamnya. Tolong diperbaiki keyakinan seperti itu. Ya.
Keyakinan yang seperti itu jelas bertentangan dengan hujah-hujah yang mutawatir. Ya. Dalil-dalil yang sahih diterjangnya oleh pendakwa seperti ini. Ya. Karena dia terkena penyakit subhat khawarij dan mu'tazilah. Ya. Karena para ulama sepakat ya, bahwa ada di antara orang-orang yang manusia yang sudah masuk neraka, kemudian mereka bisa keluar dari api neraka. Setidak-tidaknya nih ada hadis yang pendek ini luar biasa. Syafaat ini Rasulullah nih khusus. Syafaat itu maksudnya karena ini Rasulullah yang bersabda berarti Rasulullah. Syafaat Rasulullah. Syafaat li ahlil kabairi min ummati. Coba. Ini kan luar biasa nih ya. Syafaatku itu berlaku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi, kalau ada kaum muslimin yang dia ketika hidup pernah melakukan dosa besar dan matinya belum mendapatkan ampunan, sudah terbayang dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia masuk neraka, maka dia bisa mendapatkan syafaat Nabi atau syafaat orang-orang beriman agar dia dikeluarkan dari api neraka. Ini baru kaidahnya loh Bu ya. Nanti kita akan bicara bagaimana prosesnya orang-orang yang di dalam neraka kemudian bisa keluar dari api neraka. Ini baru kaidah-kaidahnya saja. Ya. Jadi kita mendapatkan ada manusia yang masuk neraka ternyata nggak kekal, ya nggak kekal. Artinya bisa dikeluarkan dari api neraka. Sebabnya apa? Mendapatkan syafaat. Baik syafaat dari Nabi ataupun syafaat dari antar kita, ya antar orang beriman, ya. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga, syafaat hamba yang beriman, ya. Syafaat hamba-hamba yang beriman yang kalau tadi berkaitan dengan surga, syafaat Nabi wujudnya apa Bu? Bagi calon penghuni surga agar segera dimasukkan ke dalam surga. Nah sekarang syafaat orang beriman bagi penduduk surga juga ini. Syafaat hamba-hamba yang beriman kepada sesama orang yang beriman untuk diangkat derajat mereka di surga. Berarti ini adalah syafaat yang diberikan ketika mereka sudah berada di surga. Ya, contohnya adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahtiyina wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya kepada golongan orang-orang yang diberikan petunjuk, lapangkanlah kuburnya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita nanti bisa saling memberikan syafaat. Bahkan nanti kita ketemu satu dalam prosesnya, nanti kita bisa ngomong kepada Allah, ya Allah, kan Bu Fulan itu kan sholat, ya kayak sholat kami juga puasa, juga ngaji bareng-bareng gitu. Kok nggak ada ya di sini? Saya nggak mau nyebut nama lah, si Fulanah gitu aja lah ya. Nah, si Fulanah lain nyari-nyari nih. Kemudian Allah perintahkan coba lihat di surga. Gitu. Coba lihat di neraka, coba. Kemudian ibu-ibu, karena ibu kan ahli surga nih, nyari temennya tadi. Dan ibu kemudian melihat ke neraka dan di hadis itu dinyatakan ibu tidak bisa terbakar. Karena orang yang melihat neraka pasti bisa terbakar. Tapi untuk khusus ahli surga nggak bisa terbakar. Gunanya apa? Untuk mencari teman-temannya gitu loh. Oh iya ada di situ ternyata gitu. Dia sholat, dia puasa juga, dia juga berhaji juga. Loh kok di surga nggak ketemu? Akhirnya diperintahkan oleh coba dilihat di dalam neraka. Ternyata ibu temukan. Loh itu ibu di situ ternyata.
Bu Fulan dari situ. Akhirnya diizinkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Nanti datangnya nanti itu akan terbahas nanti ya. Kita masih bicara kaidahnya dulu ya. Baik, berahmatullah. Kemudian kita akan penting harus tahu syarat-syarat syafaat. Ya, syarat-syarat syafaat. Karena tidak cukup kita hanya berharap mendapatkan syafaat, berharap untuk bisa memberikan syafaat. Tapi ternyata dari segi pemberian syafaat kita tidak memenuhi syarat, dari segi penerima syafaat kita juga nggak memenuhi syarat. Ya nggak akan dapat kalau begitu. Coba ibu-ibu ingat-ingat. Ketika Rasulullah memberikan jaminan bahwa doanya disimpan untuk memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat, ada syarat apa di sana? Ibu masih ingat pada pertemuan yang lalu? Siapa itu yang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi? Ada di sini ada fahiyana ilatun man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Ini syaratnya. Walaupun Nabi menyimpan doanya, kepentingannya apa Bu tadi? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat, ternyata diberikan syarat untuk bisa mendapatkan syafaat itu. Wahiyana ilatu min mata min ummati, ya. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dia syafaat itu bisa diperoleh atau bisa diberikan kepada umatku yang mereka mereka mati min ummati dari kalangan umatku, tapi keadaannya la yusyriku billahi syai'an. Si fulanah itu umatku, dia mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Maka dialah yang mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, bermakna maka ini penting yang harus kita ketahui, apa sih syarat-syarat syafaat itu, ya. Nah, Ibu rahmatullah, kenapa demikian? Karena tadi sudah saya kenalkan, syafaat itu milik siapa, Bu? Kemudian Nabi, orang beriman bisa memberi syafaat karena apa? Karena izinnya Allah, ya. Coba Ibu baca surat An-Najm ayat 26. Karena nanti ada juga malaikat bisa memberi syafaat, ya. Silakan Ibu bacakan surat An-Najm ayat 26. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Ya, perhatikan ya. Wa kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Kalau memahami secara globalnya begini, kalaulah malaikat itu ingin memberikan syafaat kepada si fulan, kalau si fulan itu ternyata tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah, tetap malaikat itu nggak bisa memberikan syafaat, gitu ya. Makanya nggak berguna syafaat malaikat, digambarkan seperti itu. Ya. Dari ayat inilah kemudian para ulama menyimpulkan syarat mendapatkan syarat syafaat, baik yang memberi atau yang mendapatkan, itu hanya disimpulkan ada dua, ya. Atau kadang-kadang ada yang menyimpulkan tiga, ya. Kalau dalam kitab ini ada tiga. Saya membawakan yang ringkasnya saja, ya. Yang pertama adalah kaitan dengan syarat syafaat itu adalah
yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Tadi yang sudah kita bahas, dua kelompok yang bisa memberi syafaat tadi siapa, Bu? Yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelompok berikutnya orang-orang yang beriman bisa juga memberikan syafaat. Makanya Ibu rahmatullah, kalau begitu prinsip pertama bahwa izin dari Allah apa, atau dengan kata lain gini, siapa atau apa saja yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat, ya. Maka ibu-ibu azakumullah, dari hal yang pertama ini kita bisa dapatkan makhluk bisa memberikan syafaat, bisa juga amal bisa memberi syafaat, ya. Kemudian prinsip yang kedua, ini untuk kita ini, yang prinsip kedua ini. Kalau yang tadi mungkin bahasa kita, udahlah, kalau saya nggak bisa memberi, kalau saya nggak bisa memberi ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku bisa diberikan, gitu kan? Ya. Nah, ternyata ada kaidah yang kedua, yaitu izin Allah atau ridhonya Allah untuk menerima syafaat. Ya. Jadi kalau kita memberi juga harus ada izin dari Allah. Kalau kita hendak menerima syafaat juga harus ada izin dari Allah. Dua-duanya kata kuncinya adalah menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah tentu berangkat dari ketauhidan, ya. Kalau tauhidnya itu benar, ahlu tauhid, muwahhidin, menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah, maka insya Allah akan termasuk orang yang diizinkan untuk memberi syafaat dan juga menjadi orang yang diizinkan untuk menerima syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu rahmatullah, berkaitan dengan izin Allah bagi orang yang menerima syafaat, ya, sebagaimana ayat Allah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa limanir tadha. Ya. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ya. Wala yashfa'una illa limanir tadha. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Perhatikan, misalnya ini, Nabi Muhammad adalah termasuk makhluk yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Kepada siapa Allah mengizinkan Rasulullah memberi syafaat? Yang secara umum adalah kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ada satu pengecualian. Tadi kepada siapa, Bu? Orang kafir itu kira-kira diridhoi oleh Allah enggak? Enggak. Tapi makanya syafaatnya dalam bentuk tidak mencapai kebahagiaan. Cuma diringankan saja azabnya. Ya, bermakna artinya itu tidak sampai keluar dari api neraka. Karena syarat untuk bisa keluar dari api neraka karena ridhonya Allah. Kalau hamba itu tidak diridhoi oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat untuk keluar dari api neraka. Nanti kalau kita sudah jauh, kita melihat bagaimana proses keluarnya hamba dari api neraka, nanti untuk mendapatkan ridhonya Allah itu diletakkan pada kondisi hati hamba itu, apakah masih ada iman atau enggak. Ya. Makanya sampai pada titik kalau manusia itu ada iman dalam hatinya sebiji zarrah, ya, sebiji zarrah. Zarrah itu ukuran yang paling terkecil dalam ayat, dalam hadis, ya. Ukuran terkecil. Kalau ada orang yang masuk neraka, tetapi ternyata di dalam hatinya itu ada keimanan kecil banget.
Sebutannya dalam hadis itu sebiji zarroh, ya, kecil banget imannya. Ya, bu, biji sawi mau bisa dilihat. Tapi nanti pada akhirnya orang ini akan dikeluarkan dari api neraka. Berarti begitu pentingnya kita menjaga iman. Ya syukur-syukur iman kita itu kuat sehingga kita nggak harus mampir ke neraka. Kan ibu pengennya menjadi sukses kan? Sukses itu apa bu? Masuk surga tanpa mampir neraka. Itu loh yang sudah kita bahas. Nah ibu-ibu azakumullah yang seolahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka kemudian kita akan melihat sedikit ya siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf tentu saja tidak bisa seluruhnya kita bahas ya karena memang membutuhkan waktu yang panjang ya. Ada satu hal yang harus kita perhatikan ya. Kunci untuk mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dengan pertanyaan yang sama sebenarnya. Jadi pada zaman sahabat itu sebenarnya juga sudah ada yang bertanya bagaimana ya Rasulullah kami bisa mendapatkan syafaat darimu gitu ya. Kalau kita bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu ya. Tidak sekedar misalkan dengan berharap-harap mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah tapi syaratnya nggak dipenuhi ya nggak mungkin lah itu ya makanya harus yang mohon iya yang memenuhi syarat iya ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang ya Rasulullah man as'adun nasi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Nah, jadi ternyata pertanyaan kita itu dulu sudah dipertanyakan oleh para sahabat. Maka lihat ini rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi. Singkat banget sebenarnya ternyata untuk bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Iya, jawabannya singkat, tapi tuntutannya yang harus dipenuhi. Apa kata Nabi? As'adun nasi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu adalah man qala, siapa saja yang dia telah berikrar la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Pernyataan ikrarnya syahadahnya itu didasari dengan keikhlasan dalam hatinya. Jadi tidak hanya sekedar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Ibu rahmatullah tadi saya giring. Memenuhi hak Allah itu adalah bukti dari keikhlasan kita di dalam syahadah. Atau bahasan yang lain ketika kita bicara jangan berkhianat. Masih ingat Bu? La taqunullaha war rasul. Janganlah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka itulah keikhlasan. Kalau kita nggak berkhianat kepada Allah, kita nggak berkhianat kepada Rasulullah, berarti syahadah kita ikhlas. Tapi kalau ternyata dalam perjalanan hidup kita itu kemudian, naudzubillah min dzalik, kemudian kita masih berlaku khianat kepada Allah, berlaku khianat kepada Rasulullah, itu menggambarkan bahwa syahadah kita nggak ikhlas. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut, apa Bu tadi? Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di yaumul kiamat, di hari kiamat?
Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan telah berikrar la ilaha illallah dengan keikhlasan dalam hatinya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa hadis di atas ya, itulah syafaat yang akan diperoleh oleh orang yang bertauhid dengan izin Allah. Dan mustahil akan diterima oleh orang yang berbuat syirik. Tadi Ibu sudah membaca surat Al-Kahfi ayat 110. Syaratnya apa agar kita bisa bertemu dengan Allah? Beramal soleh, fal ya'manu amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya. Hendaklah kamu beramal soleh dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Karena Ibu Rabbullah kita harus mengingat-ingat juga pelajaran-pelajaran yang lain. Karena banyak manusia yang beribadah kepada Allah, tetapi sekaligus mereka melakukan kesyirikan. Padahal hak Allah itu apa tadi? Diibadahi dan tidak dipersekutukan. Ya, maka ini namanya orang yang ikhlas. Kalau dia sudah beribadah masih mempersekutukan Allah, berarti dia belum memenuhi haknya Allah. Dia belum bisa disebut sebagai orang yang bertauhid secara benar. Contohnya apa, Bu? Di dalam ayat contohnya Allah menguraikan apa? Coba Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat jelek itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Nah, ini kelompok manusia yang tidak bertauhid secara benar. Mereka beribadah kepada Allah dalam wujud mencintai Allah, tapi di sisi lain dia mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Nggak boleh seperti itu. Ya, Allah ya. Kemudian nanti contoh konkretnya itu dalam surat Az-Zumar ayat 3. Orang menyembah berhala tapi dia nggak mau disebut menyembah berhala. Menurut pelakunya, menyembah berhala itu supaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, Ibrahimullah. Kan sekarang banyak begitu kan? Ibrahimullah merasa nggak pede kalau mendekat kepada Allah membutuhkan ada perantaranya. Ibrahimullah. Monggo coba dibacakan surat Az-Zumar ayat 3 itu. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menutupi orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Yang disebut dengan syirik itu adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu itu hanya bisa diperbuat oleh Allah kemudian disandarkan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ya. Makanya secara umum dalam ayat tadi mereka yang mengambil pelindung selain Allah. Yang pada pertemuan yang lalu saya berikan contoh sampai orang percaya gambar buruk itu kan masih ingat Bu? Kemudian digantungkan di pintu masuk rumahnya, meyakini kalau gambar buruk yang tidak jelas itu asal usulnya diyakinin akan menjaga rumahnya. Coba
Itu buruk hewan. Ada juga yang lebih mulia gambarnya ya, maksudnya saya yang gambarnya. Foto tokohnya. Ya. Kemudian kalau memasang foto tokohnya itu meyakini rumahnya akan selamat, akan dijaga. Ini udah melenceng jauh ini Bu Rahmatullah. Ya. Bagi mereka yang mengambil pelindung selain Allah, apa perasaan mereka Bu? Tadi dibaca. Apa perasaan mereka? Apakah mereka merasa menyembah kepada selain Allah itu? Enggak. Apa perasaannya? Agar bisa mendekatkan kami kepada Allah. Coba, gimana? Bahkan mereka menyatakan sebelumnya, na'budu. Kami nggak menyembah mereka kok. Tapi mereka agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal Allah sudah menyatakan kami lebih dekat dari urat leher. Ya. Baik, Ibu Rahmatullah, Afan Jidan, saya hanya sampai 10:30 saja. Ya. Ada waktu menuju 10:30. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih to be continued. Ibu tolong, monggo Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sebagai manusia itu nggak luput dari salah hilaf dosa ya Pak Ustaz. Iya. Seandainya nih seorang manusia pernah hilaf menduakan Allah Ya. tapi terus langsung sadar kemudian ya istighfar. Apakah manusia ini bisa mendapatkan syafaat? Ya. Terima kasih. Catatannya dia menyadari dan kemudian dia minta ampunan kepada Allah. Coba Ibu buka surat Al-Furqan. Dibaca mulai ayat 68 sampai ayat ke-70. Surat ke-25. Ayat 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Ayat 69, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa dipahami Bu? Ya, jadi ayat ini khususnya di ayat 68 misalnya ya. Karena ini memang harus sambungannya dari ayat 63. Allah sedang cerita tentang cirinya hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Allah yang baik itu seperti apa? Nanti Ibu bisa belajar dari ayat 63 terus sampai nyambung ya. Nah, di ayat 68 ini salah satu di antara ciri orang yang beriman yang hambanya Allah itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Ya. Ciri hamba Allah itu ya yang tidak pernah yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak berdoa atau beribadah kepada selain Allah atau menyembah sembahan lain gitu ya, atau tidak membunuh kecuali dengan alasan yang hak atau tidak berzina. Tapi kemudian ada kalimat wa may yaf'al dzalika ya. Dan siapapun yang melakukan itu, melakukan tadi menyembah selain Allah atau melakukan pembunuhan tanpa hak atau berzina, maka diancam oleh Allah dengan apa? Yalqa asama. Kemudian dijelaskan oleh Allah dalam ayat 69, yudha'af lahul adzab.
kemudian dilipat gandakan azabnya nanti di yaumul qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, bahkan diancam dengan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Tapi ketika masih hidup, Allah memberi kesempatan. Illa mantap. Di sini ya. Kecuali mereka yang mau tobat. Tadi kan Ibu menjelaskan sadar, kemudian minta ampun. Berarti tobat kan? Ya. Wa amana, kemudian dia kembali beriman. Ya, memperbaiki imannya. Wa amila amalan solihah, kemudian dia memperbanyak amal soleh. Ya, perbuatan mempersekutukan yang dia sudah tobat tadi, kejahatan mempersekutukan Allah yang dia lakukan, kemudian dia sadar, dia tobat, apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka itu akan diganti oleh Allah. Apanya yang diganti? Sayyiatihim, keburukannya, dosa syiriknya, dosa membunuhnya, dosa zinahnya. Kalau mau tobat akan diganti oleh Allah. Diganti dengan apa? Hasanat. Dengan kebaikan. Tafsir yang paling singkat, tumpukan dosa syiriknya, tumpukan dosa membunuhnya tanpa hak, tumpukan dosa zinahnya. Kalau dia mau tobat, tumpukan dosa itu langsung diganti menjadi pahala. Coba. Luar biasa. Saya sampaikan tafsir yang paling singkat saja. Seperti itu gambarnya. Ya, sayyiat. Hasanat. Sayyiatihim, keburukannya diganti dengan hasanatin, dengan kebaikan. Ya. Nah, ibu-ibu azakumullah, coba ibu kuatkan lagi yang secara, kalau ini khusus banget, Allah sampai menjelaskan tentang syirik, membunuh, zina. Kalau yang secara umum, coba ibu baca surat An-Nisa ayat 110. Semua itu bisa berpotensi, ini untuk melengkapi gini Bu. Dosa kita itu kan tidak selalu syirik. Ya. Bisa juga dosa-dosa yang lain gitu loh ya. Nah, keumuman di dalam surat An-Nisa ayat 110 ini untuk menjawab semuanya. Ya. Monggo silakan coba dibaca surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, coba ibu, Allah tuh sayang banget kepada hambanya. Betapapun, kan pernah saya jelaskan ini, betapapun Allah juga mengumumkan sejatinya kita itu kayak apa sih? Gimana Bu hadisnya Bu? Ya ibadi, wahai hambaku, dalam hadis qudsi. Allah manggil siapa Bu? Ya wahai hambaku. Allah manggil siapa Bu? Manggil kita. Ya, wahai hambaku. Kecuali ada yang merasa bukan hambanya Allah, ya silakan, nggak usah dengerin gitu ya. Wahai hambaku, apa kata Allah? Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ini kan masuk gemeter kita juga Bu. Kita dipanggil, kemudian kita diberitahu. Sesungguhnya kalian itu banyak melakukan salah. Malam hari, siang hari. Coba bro. Kalau hadis ini berhenti di sini, celaka kita semuanya. Tapi Allah tuh sayang kepada kita. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis tersebut. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku siap mengampuni semua kesalahanmu. Tapi nggak gratisan pemberiannya ampun itu. Allah perintahkan fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Diminta. Ampunan itu diminta. Jalannya apa? Ya tadi tobat, bisa istighfar, bisa secara umum, yaitu memperbanyak amal soleh. Masih ingat surat ayat berapa? Saya sebenarnya mau nagih, lama saya lupa, jadi nggak nagih-nagih gitu. Padahal pernah saya tugaskan untuk dihafalin itu. Surat Al-Maidah ayat 9. Ya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim.
Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Ingat, beramal soleh. Kita sudah jadi orang beriman, tinggal nambahin amal soleh. Kalau kita beramal soleh, apa janjinya Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang agung. Jadi semakin banyak amal soleh kita lakukan, berarti kita semakin banyak dapat ampunan, semakin banyak dapat pahala. Ya Ibrahim, karena tadi kaitannya memang syirik itu akan menghalangi pemberian syafaat. Kalau syiriknya sudah diampuni oleh Allah, tentu syafaat itu tetap akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaanku dari tadi Ya. berkaitan dengan ayat surat 4 ayat 48 Ustaz. Iya. Ini saya bacakan itu gimana? Mungkin saya yang kurang tahu penjelasannya mohon dibantu. Ya, di sana memang ada ancaman Allah bahwa dosa syirik tidak akan diampuni. Yang mana ini? Yang kondisi bagaimana maksudnya? Dosa syirik tidak diampuni adalah kalau sampai dibawa mati. Artinya di masa hidupnya dia nggak sadar-sadar. Kalaulah dia sadar, dia nggak minta nggak tobat gitulah. Ya, jadi tolong jangan dipahami sepenggal-sepenggal. Karena ini memang butuh tafsir. Maksudnya adalah kalau dosa syirik itu dibawa sampai mati. Makanya tadi bahasa hadisnya Rasulullah mensyaratkan umatnya yang mendapatkan syafaat. Bagaimana Bu? Man mata min ummati. Siapa saja yang mati di kalangan umatku. Berarti dia seorang muslim kan? Tapi keadaan kematiannya tidak la yusyriku billahi syai'a. Tidak mempersekutukan Allah. Berarti mati bersih dari dosa syirik. Ya, ini penting banget. Karena kalau bahasan syirik itu nanti kalau syirik kecil menghapus amal yang disertai, syirik besar akan menghapus seluruh amal yang dia pernah amalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya adalah kalau tidak mau tobat. Ya tadi penjelasannya kepada surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Meskipun syirik, meskipun membunuh, meskipun zina, kalau mau tobat, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Apa tadi maknanya Bu? Tumpukan dosanya dirubah menjadi tumpukan pahala. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu sambungan dari bahasan syafaat ini, masih banyak yang harus kita ketahui tentang syafaat. Mudah-mudahan sebulan kita menanti penjelasan lebih lanjut. Tidak usah mikir, jangan nanya seperti bulan tadi kapan Pak gitu. Tapi nggak usah kepikiran, kapanpun juga. Ya toh malaikat maut juga nggak akan pernah nanya sudah siap Bu, nggak akan ditanya begitu. Pokoknya kita harus siap-siap terus gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.